Oke, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di pertemuan ini Bapak akan membahas tentang fungsi dari tools atau toolbox yang ada di aplikasi CorelDRAW. Baik, yang pertama Pixtool. Pixtool ini terdiri dari tiga fungsi. Ada Pix, Freehand Fix, dan Free Transform. Nah, untuk Free Transform ini biasanya itu ada di versi X8 atau 2018 ke atas. Kalau untuk versi X7 itu Free Transform belum include atau belum ada ya. Nah, fungsinya itu untuk menyeleksi objek, bisa juga memindahkan objek, atau memperbesar atau memperkecil. Bapak contohkan. Nah, ketika kita ingin memindahkan, bisa langsung dipindahkan, tapi dengan catatan itu harus kursornya ada di titik tengah. Tapi ketika kita aplikasikan Pixtool, kita bisa langsung klik bebas di mana aja, ditarik atau digeser seperti ini. Ini fungsi dari Pixtool ya. Untuk freehand fix-nya sama. Nah, kecuali kalau free transform itu untuk mentransformasi. Ketika kita klik, tahan, maka objek yang kita buat itu kita bisa sesuaikan atau bisa berubah sesuai keinginan. Nah, Oke, jadi intinya pada bagian Pixtool ini pasti sering kita gunakan karena ketika kita membuat sebuah objek, kita pasti membutuhkan untuk Pixtool ini. Oke, selanjutnya ini Shape Tool. Shape Tool ini ada beberapa bagian. Ada 8 bagian. Ini versi X8 ya. Kalau untuk X7 itu beda versi, beda lagi bagiannya. Nah, untuk shape ini berfungsi merubah bentuk objek yang sudah kita buat. Nah, Bapak contohkan. Kotak yang sudah kita buat atau persegi, kita akan buat atau rubah dengan double klik dengan menggunakan Shape Tool. Oke, Bapak tarik. Nah, oke. Boleh bisa diklik satu kali kalau ingin salah satu bagian. Oke, nanti satu klik itu bisa satu bagian, sedangkan tanpa diklik itu semuanya. Sebenarnya dari Shape Tool ini hampir sama, yaitu fungsinya untuk merubah tampilan dari sebuah objek. Nah, kalau untuk smooth ini kita tinggal menggeser-geser atau mentarik, mendrag. Nah, kelihatan jelas kan kalau diperbesar. Selanjutnya ada smear, hampir sama, cuman kita tinggal mendrag, merubah sesuai keinginan. Oke, fungsinya hampir sama. Kemudian selanjutnya ada twirl, itu bisa berputar, memberikan efek objek tersebut berputar. Contoh, misalkan tinggal klik terus tekan, nanti akan berputar seperti ini.
jadilah seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak buat lagi ya, ada tag. Ininya sama, merubah objek sebagian atau merubah bentuk objek sesuai keinginan. Selanjutnya intinya semua sama ya. Mungkin untuk set tool cukup. Yang selanjutnya ada crop tool atau fungsinya untuk memotong. Mungkin kalau ini tool untuk memotong ini sudah biasa, kalian bisa menggunakan. Di bagian yang terang ini yang akan diambil. Setelah itu bagian yang agak gelap itu yang akan kita hilangkan, tinggal tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Terus ada knife, mungkin artinya pisau ya. Nah, ini seperti memotong-motong bagian-bagian, tinggal mendrag, menggarisnya 2 kali atau memotongnya 2 kali. Nah, kalau mendrag sekali atau memotong knife sekali garis itu akan menghapus semua objek. Selanjutnya ada virtual segment delete, itu sama saja, ini intinya untuk menghapus. Kemudian eraser biasanya kita gunakan untuk menghapus ya, kalau di Photoshop untuk menghapus. Kalau di CorelDRAW merubah posisi, bisa juga merubah bentuk dari suatu objek. Biasanya sih kalau eraser itu untuk menghapus atau menghapus background biasanya. Kita contohkan. Contohkan ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian drag atau hapus sesuai keinginan kalian. Ini seperti yang ada, fungsinya seperti yang di tool eraser yang di Photoshop ya. Berbeda lagi kalau versinya yang Corelnya yang lain. Versi misalkan X7, X4 itu fungsinya atau toolsnya ada yang berbeda. Tidak seperti ini ya. Oke, selanjutnya zoom. Ada zoom itu untuk memperbesar atau zoom memperbesar pada bagian objek tertentu yang ingin kita perbesar tentunya. Kalau pen ini untuk menggeser keseluruhan objek. Berbeda dengan pixel. Nah, ini selanjutnya ada freehand. Freehand ini berfungsi untuk membuat sebuah garis, membuat garis. Oke, Bapak contohkan. Nah, selanjutnya to point line. To point line ini sama, intinya untuk membuat garis. Terus ada razor itu. Nah, kalau untuk razor ini biasanya membuat objek sesuai keinginan. Ada lengkungan dengan cara menekan tombol, tekan atau klik kiri, kemudian kita rubah garis yang sesuai keinginan. Oke. Selanjutnya ada pen.
Kalau pen tool ada histori garis. Ketika kita mau membuat garis, ada historinya, jadi kita kelihatan. Jadi garis yang ingin kita buat itu ada arahnya. Nah, ini. Beda ya. Kemudian selanjutnya ada di spline. Ini untuk membuat kurva sesuai keinginan dengan mengarahkan kursor. Sebelum mengarahkan kursor itu kalian boleh diklik satu kali. Intinya semua ini pilihan ini semuanya untuk membuat garis berbuat objek berbentuk garis. Nah, kalau yang ini membuat garis dengan gaya tertentu ya. Stylenya bisa kita cari. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pilih tebalnya, modelnya seperti apa, itu tergantung keinginan kita. Banyak pilihan yang ada. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada rectangle atau persegi ya. Rectangle ini fungsi untuk membuat objek berbentuk kotak, sama ya. Kita sering menggunakan rectangle. Selanjutnya ada ellipse tool tentang membuat lingkaran. Nah, ada polygon, membuat persegi ya sesuai keinginan, seperti di depan segi 5, segi 6, tergantung keinginan. Tinggal kalian menambah atau menguranginya. Kemudian banyak. Ini ada simbol star, itu ada complex star, impact tool, graph paper juga untuk membuat tabel. Kita bisa atur kalau ini membuat dengan tabel. Nah, selanjutnya ada spiral. Nah, ini semuanya tentang simbol-simbol ya. Selanjutnya ada text tool. Ketika ingin menambahkan teks, kita bisa menambahkan dengan text tool. Tinggal klik sekali, langsung tulis sesuai dengan keinginan. Nah, ada tabel sama dengan kayak tadi, membuat tabel. Selanjutnya ada parallel dimension. Ini membuat ukuran dimensi. Dimensi ini berfungsi untuk melihat ukuran dari sebuah objek. Nah, jadi objek yang kita ukur bisa digunakan dengan parallel dimension. Biasanya digunakan oleh untuk mengukur objek panjang lebarnya. Selanjutnya ada straight line connector. Ini hampir sama untuk membuat garis juga. Bapak coba desain setengah kotak seperti ini. Kemudian
Nah, ini ada drop shadow untuk membuat bayangan dari sebuah objek. Kita akan coba membuat bayangan dari objek lingkaran. Kita warnain dulu ya. Boleh warna pink dulu. Drop, tinggal klik bagian. Nah, drop shadow. Kita mau sesuaikan bayangannya mau kemana. Model yang daripada bayangannya sesuai keinginan. Nah, bisa kita ubah, bisa kita edit juga. Warna bayangannya juga bisa dirubah. Jenis bayangannya juga, ketebalannya. Oke, untuk drop shadow sudah. Selanjutnya ada kontur. Ini membuat hampir sama, membuat dua atau lebih objek, membuat dua objek yang sama tapi dengan warna yang berbeda, tergantung kita keinginannya seperti warna apa. Nah, ini juga berlaku pada teks. Coba contohkan ya. Oke. Nah, ini sering biasanya kita gunakan kalau untuk desain-desain yang menggunakan banyak teks. Selanjutnya ada blend. Kalau blend ini menambahkan objek tanpa harus mengcopy objek satu dan kemudian objek yang kedua. Contoh, Bapak bikin dulu objek garis, prinsip ya supaya lurus. Klik kanan, kemudian kita pakai blend. Klik kemudian tarik. Oke. Nah, secara otomatis antara garis yang pertama dan garis yang terakhir ada otomatis mengcopy dengan jarak atau garis yang sama. Kemudian distort. Ini fungsinya untuk merubah sebuah objek juga ya, seperti tadi. Sorry. Oke, kita coba rubah yang ini. Nah, kemudian ada envelope. Sama, ini juga merubah bentuk objek. Ini berlaku juga pada teks. Nah, seperti ini. Kemudian extrude. Nah, kalau extrude ini untuk merubah atau menambahkan gambar objek berbentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Bisa digunakan di teks juga ya. Nah, aturannya bisa sesuai keinginan. Dari warnanya bisa kita rubah. Warna merah, warna dasarnya, modelnya bisa kita sesuaikan. Nah, klik ini. Nah, untuk mengklik ini bisa dua warna. Jadi ada warna gradasi. 3 dimensinya lebih jelas terlihat.
modelnya atau gayanya boleh bisa dirubah-rubah juga. Oke. Kemudian selanjutnya block shadow. Block shadow itu sama, tapi bentuknya itu block ya. Kayaknya fungsinya sama dengan shadow tapi bentuk block. Nah, kemudian selanjutnya ada color eyedropper. Eyedropper ya. Ini untuk menjiplak warna. Oke, contoh ya. Yang warna pertama itu warna yang sama, kita jiplak. Nah, kemudian masukkan. Nah, pilih objek yang ingin kita berikan warna yang sama. Fungsinya untuk menjiplak warna ya. Kemudian ada interactive fill. Ini untuk memberikan warna pada objek dengan warna yang berbeda, dengan beberapa warna. Contoh, kita klik diri, tahan, dan tarik. Jadi ini warnanya itu gradient. Nah, kita bisa merubah warna sesuai keinginan. Misalkan berubah warnanya, di situ di panel juga bisa, di sini juga bisa. Tinggal klik 2 kali pada garis ya. Kalau untuk merubah warna, nah ada kotak seperti ini, tinggal bisa kita rubah. Klik 2 kali. Bentuknya atau jenisnya tergantung posisi kotak atau posisi garis yang kita inginkan. Bisa kita rubah, misalnya. Nah, oke. Oke. Nah, ini juga sama untuk berubah model warnanya ya, berubah bentuk dan model warnanya. Kemudian selanjutnya ada Smart Fill Tool. Kalau ini sebenarnya berfungsi untuk menggandakan atau merubah secara otomatis dari keseluruhan objek yang diinginkan. Contoh, kasih warna hitam ya. Kita klik, kemudian drag, mengcopy satu objek dengan warna yang berbeda. Oke, diulang lagi ya. Warna pink, rubah warna pink. Nah, tinggal diklik di situ, kita drag. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini tentang fungsi dari tools-tools yang ada di Corel X8 ya, atau 2018. Mungkin kalian bisa mencoba untuk mencari referensi di tempat lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.